Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kelompok dukung Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik edisi Kamis 8 Desember 2021. Kita baca dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci sampai pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Judul refleksi kita, kemuliaan manusia. Kita sering mendengar tokoh-tokoh besar yang memiliki peranan yang penting bagi kehidupan dunia. Misalnya Abraham Lincoln, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Mother Teresa dari Calcutta. Mereka dipandang sebagai tokoh dunia atas kepedulian terhadap kelangsungan kehidupan manusia di dunia, entah itu di bidang pendidikan, kemanusiaan, dan teknologi. Pada hari ini kita bertemu dengan satu tokoh besar dalam kekristenan, yakni Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memiliki peranan yang besar dalam karya keselamatan umat manusia. Yesus sendiri memberi pandangannya tentang Yohanes Pembaptis. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bagi Yesus, kebesaran Yohanes Pembaptis didasarkan pada cara hidup dan karya Yohanes Pembaptis sendiri. Ketika manusia tidak lagi berjalan dalam terang atau cahaya Tuhan, tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Allah, jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dan menjadi jauh dari kerajaan Allah, Yohanes tampil sebagai seorang nabi yang mewartakan kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis berusaha mewartakan dan memberikan pengertian bahwa kerajaan Allah itu amat penting bagi manusia. Oleh karena itu, manusia perlu bertobat sekarang juga.
sahabat yang Yesus kasihi. Kita sedang menantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Yohanes tampil dan mengajak kita untuk melihat kembali hidup kita. Apakah kita sudah cukup bertobat dan siap menantikan kedatangan Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Belajar dari Yohanes, kebesaran dan kemuliaannya tidak berasal dari kesenangan atau benda-benda duniawi, melainkan dari upaya kita dalam mewujud nyatakan berbagai ajaran Tuhan dalam keseharian hidup kita. Kemuliaan kita tidak berasal dari harta duniawi, status sosial ekonomi, atau jabatan, tetapi lewat kesetiaan dalam menjalankan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang suka mencintai dan menghargai sesama. Saudara yang Yesus kasihi, lilin masa Advent masih bernyala 2 buah. Masih ada waktu cukup untuk bertobat, melepaskan diri dari kurungan kebencian, dendam, amarah, dan sikap-sikap dosa lainnya. Natal akan terasa indah. Natal akan terasa damai dan penuh sukacita kalau hati kita telah dibersihkan dari dendam, dari benci, dari amarah. Inilah kesempatan bagi kita untuk mencapai kedamaian hati melalui sikap tobat yang sempurna dan perbuatan kasih terhadap Allah dan sesama. Semoga terjadi demikian. Amin.